Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati, melindungi dan menjaga kita seluruhnya dimanapun berada. Pada saat malam hari ini kita patut bersyukur saudara. Sebelum kita istirahat tidur, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, malam hari ini kami mengucap syukur. Kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami istirahat tidur. Tuhan urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, dan urapilah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan bisa kami terima, menjadi kekuatan baru di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mika 4 ayat 2 Saudara. Mika 4 ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Saudara, suatu ajakan yang perlu kita ikuti. Naik ke gunung Tuhan artinya mencari wajah Tuhan, menemui dan mendengar suaranya. Lalu apa perlunya mendengar suara Tuhan? Suara dunia sangat menakutkan, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada berita seorang artis terkenal Taiwan meninggal dalam keadaan hidup seorang diri, saudara. Hanya ditemani pembantu asal Indonesia. Uang sebesar 1 miliar rupiah diwariskan kepada pembantunya. Sia-sia bukan umur hidup selama di dunia, saudara. Kerja keras, susah payah semua ditinggalkan, dan tidak ada satu pun yang bisa dibawanya pada saat meninggal, saudara. Naik ke gunung Tuhan, Anda bisa belajar banyak tentang kehidupan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36 ini, saudara. Setiap saat Anda akan diingatkan untuk hidup dengan tujuan yang benar. Banyak pelajaran tentang kehidupan agar kita bahagia. Tidak saja selama di dunia yang sementara ini, tetapi hingga hidup kekal selama-lamanya di surga yang baka. Naik ke gunung Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang baik, yang bijak dalam menggunakan waktu. Tuhan akan memberitahu Anda jalan mana yang harus ditempuh, saudara. Anda tidak akan tersesat dan kehilangan arah tujuan hidup, karena ada kompas kehidupan yang akan menuntun saudara. Pelajaran dari Tuhan membuat hidup ini selalu penuh sukacita. Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang mencari pengalaman dari orang-orang sukses di dunia ini. Mereka ingin belajar bagaimana bisa memiliki unicorn seperti pemilik toko-toko yang terkenal, yang sukses dengan usaha melalui media digitalnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, unicorn, bahasa Inggris unicorn adalah istilah untuk perusahaan rintisan, kapitalisasi lebih dari 1 miliar, sebesar 14 triliun rupiah, saudara. Unicorn merujuk pada hewan mitologi Yunani berbentuk kuda putih bertanduk, saudara.
Ini karena perusahaan rintisan yang sukses seperti itu tergolong langka, hampir mustahil, saudara, dan sulit dicapai. Orang hanya mengejar kesuksesan dunia, tidak pernah mau belajar seperti apa yang tertulis dalam Injil Markus 8 ayat 36 ini. Tidak salah memang mengejar kesuksesan duniawi, tetapi apa gunanya jika ia kehilangan nyawanya? Seperti aktor Taiwan yang terkenal itu, saudara. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian atau kenikmatan dunia lainnya? Belajar kehidupan dari Tuhan tidak pernah salah dan tidak akan mengecewakan. Kita akan mengarungi hidup ini dengan penuh keyakinan dan sukacita. Sekalipun ada masalah yang berat, kita akan sanggup mengatasinya. Haleluya. Seperti janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, indah dan luar biasa. Anda tidak akan menemukan kunci rahasia kehidupan seperti ini di tempat lain, saudara, dan dari orang lain. Naik ke gunung Tuhan, mencari wajah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dapat kita lakukan sekaligus jika kita rajin pergi beribadah, gemar membaca firman Tuhan, sering berdiam diri dengan berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hidup ini akan diwarnai dengan sukacita yang melimpah. Ketakutan dan kekhawatiran akan menjauh, saudara. Kesedihan akan pergi. Itulah hebatnya jika kita mau naik ke gunung Tuhan. Saudara mau coba? Mari coba dan buktikan. Anda akan meraih kunci kebahagiaan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, yang mengajar, beritahu dan membuka rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan tetap kuat dan terarah terus kepada kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan sebentar yang mau istirahat tidur, itu bungkus lindungilah dengan malaikat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.